Seandainya, ini seandainya. Jadi teman-teman nggak usah ngikutin atau serius-serius banget nanggepinnya. Kecuali memang kalau cocok ya. Hari ini, gue tuh misalnya berasa jadi sultan topi-topian. Dan harus bisa membeli 14 topi sekarang juga secara online di Indonesia. Gue mau bagikan sama kalian topi merek apa, tim logonya apa warnanya, dan yang mana sellernya yang menjadi inceran gue, atau rekomendasi untuk kalian semua. Confirm asli, karena sebagian besar sellernya gue udah pernah beli lah ya. Dan mungkin di luar dari radar kalian, makanya kalian nggak ngeh ini topi keren. Jadi, topi apa aja, seller mana-mana aja, yang bisa kalian buru selesai nonton video gue ini. Gue nggak ada agenda khusus dengan video ini, atau dengan seller-seller yang gue mention, atau juga karena mentang-mentang gue udah 4 bulan belum rilis video, ya nggak juga lah. Jadi untuk seller-seller yang nggak gue sebutin, ya santai-santai aja ya. Karena video ini kan emang inisiatif gue sendiri. Kalian kan yang rutin nonton video abang kalian ini, inget-inget deh, gue juga pernah sebutin kalau di video-video sebelumnya, kalau berburu topi, udah pasti abang kalian ini akan menghindari topi-topi yang berwarna hitam atau biru tua. Kecuali unik banget dan tim logonya yang emang udah tinggal warna hitam atau biru tua. Nggak ada pilihannya selain warna itu, makanya gue pilih. Nah, kalian juga tahu, abang kalian ini pasti nggak akan beli tim logonya tuh New York Yankees, LA Dodgers, Chicago Bulls, atau LA Lakers, karena menurut gue pribadi, ini pribadi ya, udah terlalu umum lah. Kalian juga tahu, abang kalian ini juga pasti nggak tertarik dengan style tracker, K-frame, A-frame, atau D-frame. Abang kalian juga udah pernah nyebutin topi terbaik pilihan abang kalian adalah 5950. Tapi topi favorit gue pasti 3930 atau 47 Brand MVP. Terakhir, liga yang jadi inceran abang kalian ini udah pasti antara MLB dan NFL utamanya. NHL kalau ada temu. Setelah itu ya mungkin liga minor dan university. Kalau NBA itu udah terakhir lah ya. Apa-apa yang gue bagikan tadi nggak usah diikutin ya. Abang kalian ini kan memang agak aneh ya. Jadi saran gue, kalau kalian suka topi-topi inceran gue, silakan aja. Tapi kalau nggak demen, ya juga nggak apa-apa juga. Topi itu kan kembali lagi pilihan kalian, selera kalian, dana kalian, dan keputusan kalian yang penting. Nggak pakai lama lagi, inilah 14 topi yang gue akan beli kalau ada kesempatan. Hari ini mau borong topi-topi yang pasti keren punya. Dari tim logo universitas di negara Paman Sam di sana, di Amerika ya. Kalau secara umum di film-film, gue cukup sering melihat logo M kuning ini. Di dalam film, entah di film yang mana ya, tapi gue lupa. Jadi saat gue melihat bahwa logo universitas itu ada di seller di Indonesia, gue langsung agak gemeter gitu loh. Walaupun seller ini baru dari koleksinya sih, gue bisa pastiin ini barang asli semua. Self-import lah istilahnya. Jadi yang minat bisa coba-coba dipantau dan di-order aja topinya. Sebelum lanjut, gue juga mau unboxing. Ada 2 topi yang gue order dari seller ini. Tanggal 26 April lalu. Ya, ini dia, sebentar ya.
Oh, ada 2. Wah, ini dia topinya. Ya, ini topi yang pertama. Ini Tennessee Falls ya. Falls itu volunteer. Jadi ini university dari kota atau state-nya Tennessee. Wow. gue udah bilang tadi kalau varsity itu gue suka banget. Ini salah satu topi yang ada di film The Blind Side ya. Wah, keren men. Oke, ini satu. Satu lagi ini, Oakland's Athletic. Pasti kalian nanya, wah bang, kok beli lagi? Bukannya lo punya topi ini yang 29 tahun yang lalu lo incer? Iya, memang gue punya dan ini gue order lagi dari seller ini karena, sebentar. Satu, ini 47 brand. Ya. Terus udah gitu, side patch. Dan ini Cooperstown Collection. Ya. Wow. Keren, Ci. Dan gue masih punya satu lagi box dari seller yang sama. Ini apalagi ya? Kita buka aja. Wah. Gile, men. Ini Minnesota Wild. Wah, fitted lagi. Dan ini Zephyr. Ayo, siapa yang udah pernah punya Zephyr? Ini fitted Zephyr loh. Waduh, thank you banget ini. Celebesta ID, thank you ya. Ini sudah dikirimin tim yang mereknya Zephyr fitted 7/4. Wah, mungkin sebentar lagi gue bisa bahas mengenai Zephyr ya. Udah hampir lengkap nih. Oke, topi yang kedua ini timnya kalian tahulah kenapa topi ini sangat gue banget ya. Selain merah menyala, logonya bandel banget gitu. Itu insignia N dan J dengan tanduk Devils-nya gitu. Timnya New Jersey Devils, yang tim ini mulai ganti logo seperti ini. Kalau dari info yang gue dapat itu dari tahun 1982 hingga sekarang. Jadi kalau nggak ada tim dari Liga MLB atau NFL, biasanya dari NHL yang unik-unik ini jadi inceran gue. Dan ini nggak umum ada di seller-seller. Kalau pas dipakai orang, ini kan pasti nggak tahu logonya, biasa gue nggak terlalu peduli. Ya. Kalau kalian masih perlu aktualisasi diri dengan logo tim yang kalian suka, ya itu kan bebas-bebas aja. Ya. Tapi bang, gue serem kalau ada devil-devilnya gini nih. Terserah kalian ya. Kalau dari kalian yang nggak nyaman dengan logo-logo macam begini, ya udah. Tapi kalau gue sih suka banget ya. Nah, buat info aja, tim ini kebetulan gue udah punya, versinya agak beda dari seller favorit gue yang nanti mungkin di selanjutnya akan gue kasih lihat. Ini topi gue, ya. New Jersey Devils, logo NJ dengan ada buntutnya, terus ini ada tulisan Devils-nya, dan kebetulan ini agak beda, karena gue dapetnya mereknya Fanatics, bukan yang di sini kan 47 brand, ya. Tapi oke kan, resmi NHL. Ini Comfort Fit, ya Fanatic logonya F. Oke, kita lanjut aja.
Salah satu bagian dalam kegiatan gue dalam seminggu pasti ada urusan musik-musiknya lah. Jadi kalau tim logo yang berhubungan dengan musik pasti menarik hati gue. Gue sebelumnya kan udah punya Utah Jazz NBA yang beneran dapetinnya bukan karena gue suka, tapi karena tim logonya berhubungan dengan musik. Nah yang satu ini, Saint Louis, logonya notasi musik ya, namanya blues. Dan ini 47 brand MVP. Udah gitu warnanya biru muda dan keren begini ya, ada striping kuningnya. Jadi paham kan kalau kepikiran masuk dalam topi inceran, seandainya gue bisa beli ya, gue pasti akan ngincer topi ini ya. Buat info ini, buat tambahan lagi, tim ini gue udah punya versi yang agak beda dari seller favorit gue yang lain ya. Ini barangnya nih. Sama kan? Tapi dia bahannya lebih lemes gitu ya. Tipenya clean up. Yang ini belum pernah gue pakai juga. Lucu ya? Lucu lah. Dalam video gue yang terdahulu yang membahas tim logo rekomendasi, gue pernah info soal New York Mets ini ya. Gue yang sebelumnya gue punya itu 5950, tapi kalau yang satu ini 47 brand MVP. Rasanya pengen beli lagi. Dan warna originalnya royal blue dengan logo oranye tuh beneran cakep lah ya. Kok kalian nanya kenapa sih dibahas lagi bang? Ada titipan pesan dari sellernya ya? Enggak lah. Ya, secara pribadi memang gue masih pengen punya satu match lagi yang non-flat brim. Video kali ini kan berandai-andai, jadi gue boleh dong pengen lagi punya satu topi ini. Buat info aja, topi yang pernah gue bahas sebelumnya, yang belum pernah gue pakai juga, jadinya topi itu gue kasih ke sahabat baik gue yang udah berapa kali ngirimin gue topi gitu loh. Kebetulan kan waktu itu gue nggak pakai karena size-nya 73/8. Jadi gue barter aja deh, gue kasih buat temen gue itu. Semoga dia suka dan dia pakai karena dia size-nya 73/8. Topi yang berikut, ini Anaheim Ducks. Nah, kalau ini sih topi yang bikin auto ganteng lah. Selain logonya keren, walaupun secara ranking ya gue dapat info, posisinya di peringkat ke-6 di Amerika sana, tapi gue sih tetap ya, logo keren, liganya NHL, 47 brand, clean up, dan comfort fit ya. Lalu warnanya ungu muda gitu, faded fabric. Jadi good choice for me gitu loh, buat gue, ya buat kalian bisa jadi nggak maksa. Kalau suka dan masih ada, sikat aja. Kalau nggak suka, aman kok ya. Ingat, ini comfort fit ya, jadi strukturnya lemes dan nyaman ya, bukan yang pakai struktur kain keras di kepalanya gitu. Ya, semoga kalian juga suka. Kalian udah tau lah, kalau unik dan nggak biasa, pasti gue demen. Kali ini seller favorit gue lagi banyak stok tim minor league ya. Jadinya beneran spesial banget. Apalagi ini 5950 dan ada ukuran gue. Sepertinya yang begini nggak akan gue lepasin. Logonya huruf C, tapi ada di pojoknya mahkota raja yang nyempil imut di atasnya. Kesannya playful banget, kombinasi hijau hitam. Itu selalu menyenangkan lah punya 5950 ya. Buat yang belum pernah punya 5950, hati-hati dengan ukurannya ya. Ini bukan topi yang satu untuk semua orang ya. Topi ini dimiliki hanya untuk yang beli. Dan nggak bisa pinjem-pinjem karena ukurannya spesifik banget. Ya, kalau suka bisa kontak ke seller ini. Oke, kali ini memang topinya berwarna navy, lebih ke indigo ya, gelap ya. Pasti kalian akan komen, ah, lo bang katanya nggak minat nambah warna navy.
tapi direkomend lagi gitu. Oke, iya, tapi cek dulu ini tim logonya nih. Ini kurang imut apa nih logonya. Nama timnya Beloit Snappers ya. Dan lihat lagi, ini bahannya New Era Diamond Tech Era gitu. Jadi teksturnya berbentuk wajik atau diamond ya. Khas topi New Era dengan teknologi quick dry dan breathable-nya. Ini yang selalu jadi plus point dari topi New Era. Pasti ada teknologi yang dia sisipkan dalam produk-produknya ya. Kalau misalnya kalian minat, kalian bisa kontak sellernya. Semua detail seller gue sampaikan di deskripsi di bawah supaya orang tuh nggak nanya-nanya lagi ya. Khusus yang ini, gue rasa kalau kalian nggak setuju, kecuali geng flat brims, I think something wrong ya. Cie. Pertama, emang merah. Kedua, mereknya tuh 47 brand MVP yang selalu menjadi favorit gue untuk all day caps lah ya. Tiga, logo C dengan kampak batu silang sih udah super ganteng lah ya. Emang kalau hypercap ini selalu yang unik-unik aja dia jual di lapaknya ya. Nggak ada maksud apa-apa. Semoga kalian nggak ada yang berantem sama topi ini ya. Soalnya rebutan mungkin. Dipakainya antara lucu-lucuan dan serius juga ya. Ya pokoknya kalau hypercaps memang nggak ada duanya lah ya. Bukan promo. Nggak tahu kenapa untuk warna biru, navy, atau royal blue mungkin biasa aja ya. Tapi kalau warna biru cerah selalu jadi outstanding untuk gue pribadi. Jadi buat kalian yang baru serius-serius urusan topi terlepas dari warna hitam atau putih, ini pilihan ganteng yang teraman mungkin untuk kebanyakan pria-pria pencinta topi. Dengan ditambah tawon ini yang warna basicnya adalah biru putih dengan kombinasi warna biru cerah ya. Ini jadi asik banget nih. Ya, minat segera klik aja link di bawah. Nggak minat ya nggak apa-apa, bebas-bebas aja gitu. Ya. Untuk teman-teman yang namanya diawali dengan huruf D, selain Detroit Tigers yang legendaris, ada satu lagi huruf D yang gagah perkasa nih, ya. Arizona Diamondbacks dari Liga MLB atau baseball ya. Logo utamanya biasanya sih huruf A seperti ini, ya. Yang juga kebetulan gue juga udah pernah dikirimin dari si Koichi dan Hypercap ya di video gue sebelumnya. Nah, huruf D ini bentuknya dari ular derik atau rattlesnake dengan motif berlian di punggungnya seperti di sini ya. Yang gue punya ini justru logo insignia A-nya aja. Ya. Tapi ini kan keren banget ya. Udah gitu hitam pula gitu loh. Keren ya? Ya pastilah, Hypercap. Sebelum gue lanjutin video ini, gue udah ada 2 paket yang gue mau buka. Karena ada beberapa topik kejutan yang udah tiba di tempat gue. Harusnya gue udah buka, tapi tertunda. Jadi langsung aja kita buka paketnya. Ya. Ini kayaknya dari kapan ini kirimnya? Kita buka aja deh. Wah, biasa nih. Wih. Lah ini udah lama banget. Gue nggak buka. Fanatics. Predators. Smashville. Wah.
Wah, gila, keren. Satu lagi, penguins ini. Stretch fit lagi. Wow. Tambah lagi koleksi Fanatics gue nih. Waduh, thank you banget ya. Ini kiriman dari Koichi sama Hypercaps ini. Gawat, gawat. Jangan muntah dulu, masih ada satu lagi. Ini mungkin awal tahun kirimnya. Tapi gue belum sempat setelah video pertama tahun ini. Ya, apakah ini? Seperti biasa. Waduh. Ini brutal ini. Chicago Cubs. Dengan logo anak beruangnya. MVP pula. Dark Royal. Wow. Hypercap. The best lah ya. Brutal, brutal. Bagus banget lah. Taruh sini deh. Jadi itu dapat kiriman 2 box dari Hypercap. Ini udah lama banget belum gue buka karena kan gue pending video ini 4 bulan belum syuting video, tapi ini gue bagiin sama kalian biar bukanya sama-sama. Sirik, ya nggak tahu, terserah. Yes, gue memang suka dengan logo-logo yang minimalis, terutama Detroit Tigers. Yang satu ini memang bukan apa-apa, yang memang motif printnya menurut kalian pasti akan kelihatan rame, tapi nggak norak-norak banget dah, dan beridentitas atau unik lah ya. Gue nggak punya titipan dari seller ini, cuman karena secara fisik gue pernah pegang topi ini, bahannya memang tipis, lembut, dan weather friendly. Ringan banget deh. Kayaknya nyaman dipakai. Dan maklum, dagangan orang yang nggak berani gue coba juga, kan? Nggak enak lah. Buat teman-teman yang demen nge-gym, atau traveling, atau outdoor activity, tanpa beban harus tetap in shape dan min, ini pilihan topi yang terbaik ya. Kayaknya siap tempur banget untuk diajak jalan-jalan, sama mungkin lebih weatherproof lah gitu ya. Mana tahu ada yang cocok sama kalian, silakan coba. Memang 3930 selalu di hati kalau gue ya. Topi dengan logo yang gagah Jaguar dari kota Jacksonville ini memang cocok lah jadi pilihan ya. Warnanya memang khusus, turquoise, brimnya, dan misty crown-nya. Jadi bahannya kayak baby terry itu, dia punya crown-nya. Dengan logonya tuh monokrom. Menurut kalian gimana ya? Di video sebelumnya, dengan warna yang sama, gue udah ada topi yang mirip-mirip seperti ini, tapi 5950. Kebetulan si sellernya punya size 7/4, ya antara 3930 sama 5950, kalau gue disuruh pilih satu ya, gue pilih 5950. Ya, lebih legendaris lah. Tapi begitu misalnya pun gue harus malam ini, atau siang ini, atau hari ini harus beli topi secara 14 biji, yang topi ini dari Lung Caps masuk dari pilihan gue. Kalau kalian, ya gimana? Terserah. Gimana menurut kalian? Kalau topi seganteng gini jadi pilihan abang kalian?
tim logo ini masuk dalam wishlist gue karena memang gue belum punya. Gue pernah ditawarin waktu itu, sempat PO nggak nih Sacramento Kings ini, tapi gue bilang ntar dulu deh, ya. Nah, kalian bisa cek juga nih harganya, ya. Gue lampirin infonya di sini. Terus desainnya abu-abu muda, kombinasi dengan biru keunguan, ya cakep dan auto ganteng lah ya. Bang, emang lo pernah beli dari sini? Kalau dari history belanja gue sih, gue belum pernah beli. Tapi gue lihat dari item-itemnya itu menarik dan gue yakin ini barangnya asli. Jadi lapak seller ini rekomen untuk kalian coba, ya. Nggak ada titipan. Gue coba tanya retorika sama kalian dulu. Pernah tahukah kalian tim Indiana Pacers dari Liga NBA? Kalau pencinta basket mungkin tahu. Cuma kalau yang lain, gue yakin banyak juga dari kalian yang nggak tahu tim ini, termasuk gue. Dalam wishlist gue pun, NBA menempati urutan kesekian untuk diburu lah ya. Karena mungkin Indonesia itu NBA lebih populer dibanding liga yang lain. Tapi khusus yang satu ini, selain gue belum punya, timnya juga nggak umum. Warna navy atau birunya tuh, kalau misalnya ini sesuai dengan barangnya, ini sih keren banget ya. Jadi warna navy dikombinasi dengan logo emas, huruf P, jadi bikin ganteng banget ya. Balik lagi karena sedang berandai-andai, jadi jika hari ini gue mau beli 14 topi, for sure, this cap will be in my shopping cart. Bang, katanya nggak pengen beli NY lagi, kok ini malah topi incerannya NY Yankees dan Tracker pula? Bener. Kalau gue milih topi ini berarti dosa-dosa gue bukan aja melanggar urusan NY Yankees, urusan Tracker, dan juga ini K-frame 940. Tapi coba gini, kalian lihat-lihat lagi baik-baik, kurang keren apa? Lorengnya unik, K-frame, dan ukurannya nih, ukurannya SM. Jadi nggak bakal oversize. Jadi kalau kondisi kayak gini, topi ini worth banget buat gue, dan jangan lupa sellernya portal ini sendiri, bukan promosi ya. Jaminan barang asli dan beberapa kali kalau kisaran Jabotabek tuh dalam beberapa jam juga sampai, yang pernah gue sampaikan sama kalian di video gue sebelumnya. Tapi sayangnya topi ini sudah sold out, jadi nggak akan gue masukin, jadi ini sebagai info tambahan aja lah. Kalau misalnya kalian berburu, ya seperti inilah gue ini. Ya. Nah, lumayan lah, banyak juga info yang gue udah bagikan hari ini. Harapan gue tuh yang utama adalah dengan info yang gue bagikan ini, kalian yang sudah gemar dan mengkoleksi topi-topi terbaik, bisa semakin mencerahkan dan dapat lebih banyak insight dari video gue ini. Tetap dukung video dari abang kalian ini, subscribe jika berkenan, dan kalau misalnya kalian belum subscribe, dan jika info yang kalian tonton ini dirasa berguna, jangan segan-segan untuk share di dalam komunitas kalian. Dan jangan segan juga untuk berikan likes pada video-video abang kalian ini. Dari gue segitu aja, lakukan terus prokes 5M ya sekarang. Dapatkan vaksinasi dan booster di kota kalian lengkap, supaya kalian tuh bisa travel kemana-mana atau lebih gampang lah dalam beraktivitas. Jika sudah mendapatkan tiket, langsung aja deh vaksin ya. Boleh buka masker, bukan berarti bebas merdeka ya. Waspada selalu, tetap pakai aja masker, lebih penting gitu ya. Jadi dari gue tetap sehat, tetap semangat, jaga jarak aman, bagikan kebaikan, dan tetap pakai topi.